Pulau Madura. Ternyata saya mendengar berita yang tidak benar. Dulu, boleh saya cerita? Jangan tersinggung. Ustadz Somad jangan macam-macam di Pulau Madura. Kenapa begitu? Macam-macam di bawah arit. Ustadz Somad jangan macam-macam di Pulau Madura. Di Pulau Madura itu muslimnya 98%. 98% kalau sudah disebut Pulau Madura muslim. Lalu yang 2% apa? Muhammadiyah. Saya ketakutan seolah-olah orang Muhammadiyah tidak dianggap muslim. Ternyata isu hoax. Tidak benar. Begitu sampai di Sumeneb, saya lihat ada kelenteng. Saya lihat ada gereja. Artinya apa? Orang Madura terbuka. Cina datang silakan. Tionghoa datang silakan. Orang non-muslim datang silakan. Belanda sama Jepang datang jangan. Kalau untuk menjajah, kalau untuk jalan-jalan silakan. Artinya apa? Orang Madura masyarakat yang terbuka. Kelenteng dan gereja menjadi saksi nyata. Mata Abdul Somad sudah melihat. Maka jangan mudah terprovokasi dengan hoax. Kamu tahu Madura dari mana? Dari internet. Yahoo tidak bisa membedakan hadis sahih dan hadis hasan. Kamu dapat berita dari mana? Dari YouTube. YouTube tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Maka tak kenal, maka tak sayang maka tak utang. Tak sayang maka tak cinta. Abdul Somad datang, maka isu-isu itu pun hilang. Ternyata masyarakat Madura jangan kalian khawatirkan persatuannya. Sedangkan kepada non-muslim mereka terbuka. Apalagi wahai engkau Abdul Somad yang datang dari Pulau Sumatera, bukan orang Madura, tapi kau datang di sini dianggap ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau dianggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusan mudah. Alhamdulillah selama perjalanan ini mudah. Terutama masalah makanan. Pagi tadi dikasih ada daging yang belum ditusuk, ada sate, ada sup, ada bakso. Masya Allah, nampaknya kalau seminggu saya di sini pulang gemuk. Jadi siapa yang mau datang ke Pulau Madura, khawatir cuaca panas, khawatir energi negatif, datanglah. Abdul Somad sudah datang kemari. Tidak ada konflik, tidak ada clash. Semuanya disatukan dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah apa yang mesti saya sampaikan? Berceramah di Pulau Madura, khususnya di Bangkalan, negerinya para ulama. Saya ziarah ke makam Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Setelah itu ziarah ke makam Syekh Wahab Hasbullah. Setelah itu ziarah ke makam Syekh Bishri Sansuri. 3 serangkai ulama besar Nahdlatul Ulama. Ternyata ketiga-tiga ulama ini murid Mbah Khalil. Makanya niat hati datang mau ziarah, ceramah ke pesantren Al-Amin, ziarah ke makam Syekhona Mbah Khalil, lalu kemudian tausiah di keluarga Madura. Tapi rupanya yang tercapai 2, yang satu tidak batal, bukan tidak jadi, hanya tertunda ke makam Mbah Khalil karena saya menuju airport. Tapi hikmah di balik ini sebenarnya saya mesti datang sekali lagi ke Pulau Madura untuk berziarah. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad tidak menghormati ulama. Kenapa ketika di Jombang ziarah? Kenapa di Aceh ziarah? Kenapa ketika di Palu ziarah? Mengapa ketika? Ternyata ada sebab dan musabab. Tolong jelaskan bagi yang tidak hadir. Walaupun mereka nonton streaming, mana tahu putus-putus karena paketnya kurang. Abdul Uzza itu nama dia.
tapi nama kerennya nanti kalau saya sebut nama keren, oh, tabat yada abi lahabi wa tab. Namanya Abdul Uzza, panggilan di Facebook Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tahu satu nama. Nama siapa? Abdul Somad. Dicari di Facebook nggak ketemu Abdul Somad. Saya udah cari Ustaz kok nggak ada. Puas. Oleh sebab itu maka Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Nyebutnya harus pakai huruf besar. Suwaibah. Suwaibah, sini. Sini Suwaibah. Lalu Suwaibah pun datang. Tak langkong. Mohon maaf kata Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti sebentar lagi dia melahirkan. Kalau anaknya lahir, kasih tahu ke sini. Oke Tuan. Lalu ditunggulah anak pun lahir. Maka datanglah Suwaibah ngasih tahu. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan gali tanah kubur, buat malu aja. Laki-laki Tuan. Laki-laki, iya. Aku senang karena punya ponakan laki-laki. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi adikku itu ternyata punya anak laki-laki. Aku bahagia. Maka sejak hari ini sampean gak lagi jadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Ponakan yang lahir itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan Allah pada Abu Lahab? Saudara kandung Abu Lahab bernama Abbas bermimpi. Dalam mimpi itu Abbas bertanya, "Hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka?" Masuk, jangan kau tanya lagi. Panas apa dingin? Panas. Khuffifa alayya fi kulli isnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku bahagia dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, azab Abu Lahab panas. Besok panas sekali. Bersairlah seorang ahli hadis Al-Hafiz Al-Maqdisi, "Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida atta annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Di tempat lain kalau saya baca syair Arab semuanya tapi di Madura begitu saya bacakan semuanya ngaku. Kenapa? Negeri santri, Bangkalan, mereka paham yang saya baca. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas tabat yada Abi Lahab masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang Bangkalan yang senang menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kira-kira Pak Ketua Ikama jadi nggak masuk neraka? Nggak jadi. Kalaupun jadi nggak terlalu panas. Cukup dalilnya? Nggak cukup kalau cuma satu. Ini cerita ini di mana kali kami mau lihat? Jangan-jangan Ustaz Somad ngambilnya dari www.google.com. Baca kitab namanya Al-Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh ahli hadis dari Makkah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Murid-murid beliau banyak di Pulau Madura, alumni dari Rosaifah, dan mereka punya persatuan namanya As-Safwah Al-Maliki.